Saya Farida Krimadini, NPM 719212752, kelas perpajakan 2019D. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perpajakan, yaitu yang pertama adalah stelsel pajak. Stelsel pajak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama stelsel nyata, yang kedua stelsel anggapan, dan yang ketiga stelsel campuran. Di sini saya akan menjelaskan tentang stelsel pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel, yaitu stelsel nyata, stelsel anggaran, dan stelsel campuran. Stelsel nyata atau real menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi, atau untuk pajak penghasilan maka objeknya adalah penghasilan, yaitu pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yaitu setelah semua penghasilan yang dilakukan pada akhir tahun pajak. 2. Stelsel anggapan atau fiktif menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terhitung atau terhutang tahun sebelumnya. Yang ketiga, stelsel campuran menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Asas pemungutan pajak. Pengertian terhadap kata asas antara lain sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok, dasar, atau tumpuan berpikir. Ada 3 asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu yang pertama, asas tempat tinggal. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Yang kedua, asas kebangsaan. Pemungutan pajak dilakukan didasarkan kebangsaan seseorang. Sebagai contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan Jepang. Yang ketiga, asas sumber. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada. Sedangkan di Indonesia, kita memiliki 7 asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman. Yang pertama, asas finansial. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan atau finansial atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Yang kedua, asas ekonomis. Berdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum atau kepentingan rakyat secara menyeluruh. Pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat. Bahkan, dengan adanya pemanfaatan ini, hasil pajak diharapkan pemerintah bisa membangun negeri ini secara maksimal, tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri. 3. Asas yuridis. Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang. 4. Asas umum. Asas pemungutan pajak yang selanjutnya adalah asas umum. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan keadilan umum. Artinya, baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia. 5. Asas kebangsaan. Berdasarkan asas kebangsaan, setiap orang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. Berdasarkan asas kebangsaan pula,
warga asing yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara ini wajib dikena pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber di Indonesia. 6. Asas sumber. Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak yang dapat tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. 7. Asas wilayah. Asas ini berlaku wilayah tempat tinggal wajib pajak. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni yang pertama self-assessment system, yang kedua official assessment system, dan yang ketiga withholding assessment system. Yang pertama, self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak self-assessment. Yang pertama, penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajak, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Dan yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak hutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Dua, official assessment system. Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan pewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak. Dalam sistem pemungutan pajak official assessment system, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru adalah setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ciri-ciri sistem perpajakan official assessment system. Yang pertama, besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. Yang kedua, wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. Yang ketiga, pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang keempat, pemerintah memiliki hak penuh dan menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. 3. Withholding system. Withholding system besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Hambatan pemungutan pajak. Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif, pemungutan pajak dalam bentuk pasif merupakan penghindaran yang instansinya bukan berasal dari kemauan atau inisiatif para wajib pajak. Umumnya, masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis untuk menghindar dari kewajiban, tidak melakukan suatu upaya menghambat penerimaan negara.
Struktur ekonomi suatu negara mempengaruhi pemungutan pajak di negara tersebut. Hal ini dengan penghitungan sendiri pendapatan neto oleh wajib pajak sendiri. Perkembangan moral dan intelektual penduduk, yaitu perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh fiskus ataupun karena objek dari pajak itu sendiri. Teknik pemungutan pajak itu sendiri, cara penghitungannya pajak yang rumit dan memerlukan penghasilan, formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, prosedur yang berbelit-belit dan menyulitkan wajib pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan membayar pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak. 2. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri melalui serangkaian upaya yang sistematif secara langsung bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang semestinya harus dibayarkan, berupa tindakan cara-cara tertentu untuk mengurangi, menggelapkan, menyeludupkan, dan menghasilkan beban pajak yang seharusnya dibayar, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak negara. Macam atau jenis penghindaran aktif yaitu antara lain: yang pertama, penggelapan pajak, yaitu tindakan penggelapan atau pengelakaan pajak yang bertujuan untuk menghasilkan atau menghilangkan dan atau mengurangi jumlah kewajiban membayar pajak dan yang seharusnya terutang yang dilakukan secara melawan hukum, melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Yang kedua, kejahatan pajak, termasuk dalam pengertian kejahatan pajak adalah penggelapan dan penyelundupan pajak, yaitu upaya-upaya pengelakan dari WP baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Dalam hal ini terjadi penggelapan pajak. Pelanggaran pajak, pengelakan pajak secara pelaporan tetapi isi tidak benar atau tidak lengkap, informasi dan dokumen palsu. Yang tindakan ini untuk menolak membayar pajak atau menolak untuk memenuhi formalitas yang harus dipenuhi menurut perundang-undangan. Utang pajak. Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak menjadi dasar dilakukan penagihan pajak oleh jurusita pajak. Dilihat dari kondisinya, timbulnya utang pajak dapat terjadi karena dua kondisi, yaitu yang pertama kondisi formil. Dalam kondisi ini, utang timbul karena petugas pajak mengeluarkan surat ketetapan, contohnya seperti pada pelunasan pajak bumi bangunan. KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak yang berisi besaran pajak terutang setiap tahunnya. 2. Kondisi material. Pada kondisi material, utang pajak timbul karena undang-undang atau karena adanya sebab tertentu yang mengakibatkan suatu pihak dikenakan pajak, seperti mendirikan bangunan, kegiatan impor-ekspor, hingga mendapatkan undian. Suatu pihak dapat dibebaskan utang pajak karena adanya kondisi-kondisi seperti berikut. Yang pertama, pembayaran. Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara. Kompensasi. Kompensasi dalam kondisi ini merupakan keputusan yang ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki tagihan di luar pajak tidak diperkenakan dari penghasilan bruto. Kedaluarsa pajak. Kedaluarsa pajak merupakan kondisi di mana masa penghasilan pajak telah melampaui waktu terutang pajak atau masa pajak atau tahun pajak. Bersangkutan dalam kondisi kedaluarsa pajak biasanya telah tercantum kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi.
Pembebasan utang pajak tidak berakhir dengan semestinya karena ditiadakan oleh salah satu pihak. Pembebasan biasanya tidak diberikan kepada pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. Penghapusan. Sifat penghapusan sama dengan pembebasan, tetapi diberikan kepada wajib pajak. Penghapusan pajak bisa disebabkan karena kondisi keuangan wajib atau pajak atau kematian. Tarif pajak. Secara umum, tarif dapat diartikan sebagai besaran nilai yang dikenakan untuk barang tertentu. Jika dihubungkan dengan pajak, maka tarif adalah besarnya nilai yang menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama, proportional flat tax rate atau tarif pajak proporsional. Jenis tarif pajak yang pertama adalah yang menggunakan persentase tetap pada pajak. Artinya, meskipun nilai objek pada pajak mobil, motor, dan lainnya ini tidak akan mempengaruhi persentase tax rate yang dibayarkan. Meskipun harga mobil naik, itu tidak akan mengubah tax rate yang akan dibayarkan. 2. Progressive tax rate atau tarif pajak progresif. Jenis pajak yang kedua adalah progressive tax rate, yakni jenis pajak yang memiliki tingkat tax rate yang besar. Peningkatan tax rate ini mengikuti pendapatan dari pengenaan pajak, yang artinya jika dasar pengenaan pajak semakin besar, maka tarifnya juga semakin besar. 3. Degressive tax rate atau tarif pajak degresif. Jenis tarif pajak selanjutnya adalah degressive tax rate yang merupakan kebalikan dari progressive tax rate. Jika persentase tax rate untuk progressive tax rate besar, maka degressive memiliki tax rate yang lebih rendah. Semakin besar dasar pengenaan pajak, maka tarifnya justru semakin rendah apabila yang berlaku adalah degressive tax rate. 4. Pajak tetap. Jenis selanjutnya yang akan dibahas adalah pajak tetap yang memiliki besaran tarif yang tetap untuk pengenaan pajak. 5. Pajak ad valorem dan spesifik. Jenis tarif pajak terakhir adalah pajak ad valorem dan spesifik yang diberlakukan untuk barang berimpor dengan persentase tertentu. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Selebihnya kurang maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.